katakanlah investasi 100 juta, kalau dapat 25 atau 15 kan untuk tambah-tambah dapur gitu. Ternyata istri saya melalui saya itu minta diinvestasikan uang belanjanya itu sekitar 80 juta. Jadi kita juga enggak. Berapa Pak nilainya? Ya sekitar 3,5 lah. 3,5 miliar ya? Bukan, 350. 350. Iya. Itu laku sekitar 700 juta, 500 juta saya masukkan sebagai investasi, 200 juta untuk operasional saya gitu. 2012 itu. Gitu. Total habis berapa Pak? Ya tadi mungkin yang di catatan beliau sih saya 5,6 miliar. iya itu. Woi, Di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Pak Channel. Saudara-saudara, sebelum patungan atau investasi digalakan Yusuf Mansur antara lain patungan usaha, patungan aset, investasi kondotel Mayfidi dan lain sebagainya, Yusuf Mansur pada tahun 2009 telah melakukan pemungutan investasi bisnis batubara dengan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Yang kita tahu jamaah masjid ini adalah kebanyakan adalah kelas menengah ke atas. Nah, hari ini Sabtu 18 September 2021 kita akan mengikuti perbincangan antara Pak Heri Muhammad Yusuf dengan pengurus Masjid Darussalam dengan jamaah Masjid Darussalam berlangsung di lantai 2 Masjid Darussalam. Di situ kita akan menemukan pengakuan dari jamaah masjid ini sekaligus peserta investasi bisnis batubara yang Yusuf Mansur. Akan Anda lihat, Anda akan saksikan pengakuan-pengakuan yang mencengangkan. Silakan ikuti video ini yang lengkap walaupun agak panjang, dan jangan lupa berikan apresiasi pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu yang hadir di pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Di pagi hari ini berkumpul para korban JBN Jabal Nur, jadi investasi terkait dengan batu bara di Kalimantan Selatan, ya, terkait dengan investasi batu bara di Kalimantan Selatan, yang mana pemilik KP, pemilik pertambangan tersebut awalnya dibawa oleh Ustadz Yusuf Mansur, ya, dibawa oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur presentasi di masjid ini. Setelah beliau presentasi di masjid ini, beliau tampilkanlah pengusahanya, namanya Adiansah, ya, namanya Adiansah. Kemudian setelah tampil Adiansah, dipasang lagi orang yang bernama Farid, bertempat tinggal di Legenda Wisata. Kemudian terjadilah investasi yang awalnya kecil-kecilan. Kemudian setelah kecil-kecilan tersebut lancar, berjalan beberapa bulan, kemudian beberapa jamaah diberi stimulan, yaitu uang muka kredit mobil Lexus, kalau nggak salah itu 7, kalau nggak salah 7, kemudian Honda Civic-nya 1. Nah, setelah itu dijajarlah di Masjid Darussalam ini, dijajar di depan, dan itu nomornya seri, kalau nggak salah, seingat saya itu seri adalah JBN 1, 2, 3, 4, sehingga jamaah ngelihat. Setelah ngelihat itu, posisinya jamaah tergiur. Kemudian banyak yang berinvestasi, yang tidak punya uang pada saat itu, pada menggadaikan, ada yang menggadaikan rumah, ada yang menggadaikan mobil, ada yang pinjam dari saudaranya atau pinjam dari tempat lain. Karena iming-imingnya cukup besar saat itu, adalah dijanjikan keuntungan kalau tidak salah itu sekitar 35%, nanti bagi para investor 25%, 10% menjadi amal atau sodakoh atau wakaf ke pondok pesantrennya Ustadz Yusuf Mansur Darul Quran, kalau nggak salah. Itu
Kemudian memang jamaah pada saat itu bagaikan terbius karena setiap bulan diadakan pengajian dan bentuknya pada saat itu dibentuk forum jamaah Jabal Nur. Artinya dipisahkan dari masjid. Kalau masjid sudah ada, kita bikin pengajian sendiri. Nanti setelah pulang dari masjid ini 1 bulan sekali kita di posisinya di pengajian dari rumah ke rumah, dari rumah jamaah ke rumah jamaah, dan konsumsinya ditanggung oleh JBN itu sendiri. Cukup menggiurkan pada saat itu ketika pengajian yang sudah ikut itu mendapatkan keuntungan di sana langsung dikasih cash and carry, jumlahnya cukup besar. Kalau kita berinvestasi 1 miliar kemudian diserahkanlah 250 juta pakai kantong plastik, jadi sudah ditulis semua ini 200 ini bagianmu, ini bagianmu, sehingga jamaah-jamaah yang lain yang belum ikut ya tertarik untuk ikut itu. Saya kira itu. Terus kemudian di sini ada juga Pak Sigit yang saat ini beliau adalah pengawas ya, ketua Dewan Pengawas Masjid Darussalam yang mengizinkan juga untuk perkara JBN ini dibuka kembali. Saya kira itu saya persilakan sama Pak Sigit ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yang pertama-tama kita ucapkan bersyukur pada Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya kita bisa kumpul di sini. Acara hari ini menindaklanjuti masalah JBN Jabal Nur. J-nya apa? Jabal Nur. Ya. Saya kenalkan diri, saya nama Sigit Sukirno Sudibyo. Kebetulan di Darussalam ini saya diamanahkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. Masalah tentang Jabal Nur ini, kebetulan kita juga sedang bersih-bersih masjid. Masalah JBN ini kita follow up. Kita sudah kumpulkan teman-teman korban dan kita ketemukan dengan pengacara. Dan kita sudah bicara semuanya. Mohon untuk berikutnya teman-teman korban bisa lebih solid untuk memperlancar masalah ini ke depan. Mungkin sementara itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sebelah saya sudah ada Pak Mustafa Zaini atau Zaini Mustafa. Pak Zaini Mustafa ini salah satu kurban dari Jabal Nur, Pak ya. Jadi investasi Jabal Nur yang terkait dengan batu bara ya. Nah, mungkin bisa diawali oleh Pak Zaini tentang kronologi jamaah kota wisata, wabil khusus jamaah Masjid Darussalam ya. Ini bisa ikut investasi dan berakhir dengan ketidakjelasan sampai hari ini ya, dimana tadi Pak Sigit sudah mengeluarkan statement bahwa akan membuka kembali kasus ini agar bisa jadi terang benderang. Monggo silakan ya. Pak Zaini. Terima kasih Pak Eri. Saya akan menjelaskan kronologisnya. Awal kronologisnya adalah ada satu jamaah, tapi saya tidak kenal jamaahnya siapa, tidak tahu jamaahnya siapa, yang membawa Ustadz Yusuf Mansur ke Masjid Darussalam ini. Pada saat itu diumumkan kepada jamaah. Jadi setelah maghrib diumumkan kepada jamaah bahwa nanti setelah Isya akan ada presentasi dari Ustadz Yusuf Mansur terkait dengan presentasi bisnis gitu. Kemudian dari
Dari pembicaraan itu kemudian setelah Isya kemudian banyak jamaah yang hadir juga menunggu, tapi ada yang mau pulang. Salah satu yang mau pulang itu sebenarnya saya, Pak. Ketika Ustadz Yusuf Mansur itu mau berpresentasi, saya sebenarnya sudah mau pulang pada saat itu. Mau pulang itu karena kurang tertarik atau kenapa? Mau pulang karena saya tidak tertarik dengan bisnis, Pak. Pada saat itu tidak tertarik dengan bisnis, dan saya tidak punya duit pada saat itu. Kemudian saya ditarik oleh nama Pak Arif itu pegawai pajak, Pak. Pegawai pajak, beliau itu pinter mijet ya. Jadi, Ustadz jangan pulang dulu, kita dengar dulu lah ini pembicaraan Ustadz Yusuf Mansur gitu, sambil ditarik tangan saya, kemudian dipijeti tangan saya, terus punggung saya, akhirnya saya ikutlah presentasi itu. Pada saat itu ingat bener bahwa itu yang berdiri naik ke atas mimbar itu Ustadz Yusuf Mansur. Saya belum tahu pada saat itu kalau bisnis nggak boleh naik ke atas mimbar masjid, itu saya belum tahu pada saat itu. Jadi beliau naiklah ke di mimbar utama. Di mimbar utama, kayak orang mau khutbah Jumat gitu ya. Di mimbar utama, cuman mimbarnya pada saat itu mimbar yang untuk seperti pidato itu. Untuk ceramah ya. Ya, untuk ceramah itu. Kemudian beliau naik ke sana, beliau menceritakan bahwa beliau kedatangan seorang pengusaha yang bernama Adiansah ya. Ini orangnya adalah pengusaha sukses, kemudian dermawan Islami. Dia datang ke pondok Ustadz Yusuf Mansur. Dia memberikan sodakoh pakai plastik, Pak. Pakai plastik, kemudian plastik cukup satu plastik. Jadi menurut Ustadz Yusuf Mansur ini pengusaha datang, beliau ingin mendukung pembangunan pondok itu. Darul Quran ya. Iya, Darul Quran itu mereka bawa uang kresek, satu kresek besar ya. Satu kresek. Beliau nyerahkanlah itu kepada Ustadz Yusuf Mansur. Setelah dibuka ternyata isinya miliaran, kalau nggak salah pada saat itu sekitar 2 miliar atau 2,5 miliar, beliau cerita seperti itu. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi, menurut cerita Ustadz Yusuf Mansur, beliau datang lagi, beliau menyerahkan lagi uang dalam bentuk dimasukkan ke dalam kantong plastik kresek tadi, kemudian dibuka lagi masih tetap miliaran. Kemudian pengusaha ini mengatakan bahwa beliau akan membantu pembangunan pondok itu sampai dengan selesai, tapi kalau Ustadz diminta untuk berinvestasi, begitu, untuk berinvestasi. Karena Ustadz Yusuf Mansur tidak punya uang sebesar untuk berinvestasi itu, kemudian menggandeng jamaah Darussalam. Jadi intinya dari pembicaraan Ustadz Mansur itu, saya masih ingat mempergunakan bahasa Betawi. Ini ada investasi bagus, dia bilang, dari pengusaha Kalimantan, tapi aneh kagak mau nih, aneh kaya sendiri. Bareng-bareng. Aneh maunya kaya bareng-bareng. Ini ada investasi bagus, kalau antum yang soleh-soleh ini investasi, nanti bentuk pembagian hasilnya itu setiap pengkapalan karena itu bisnisnya batu bara, itu dapat 30%, Pak. Jadi kalau kita berinvestasi itu 1 miliar, dapatnya 350 juta. 35% ya? 35%. Dari 35% nanti 25% akan diserahkan kepada investor, kemudian yang 10% itu menjadi bagian Ustadz Yusuf Mansur, begitu. Pada saat itu sih sebagian jamaah ada yang tertarik, ada yang tidak, gitu. Kemudian beberapa hari kemudian itu si investor tuh diajak ke sini.
investor diajak, bukan investor, pengusaha itu pengusaha Kalimantan tuh diajak ke sini, namanya Adiansa. Adiansa yang memberi uang, Yang memberi uang tadi ya? sodakoh itu, Iya, menurut iya. cerita Ustadz Umar pernah memberi sodakoh itu, dibawalah ke sini, dan Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa di dalam perusahaan ini bukan saja mereka ingin bersodakoh, tetapi Ustadz Yusuf Mansur di situ diberi kepercayaan, dijadikan komisaris. Oh, Dijadikan komisaris gitu. Nah, kemudian setelah Adiansa dibawa ke sini, kemudian untuk meyakinkan bahwa memang ada proyek atau usaha batu bara itu, jamaah yang lain dibawa ke Kalimantan. ya. Belasan juga itu, di atas 10-an lah ya jamaah yang dibawa ke Kalimantan itu. Oh, untuk meninjau lapangan ini. Untuk ya? meninjau lapangan. Oke, ya, ya. Nah, menurut cerita teman-teman yang dibawa ke Kalimantan ini, salah satunya Bapak Eko Perihantono, kemudian Pak Sahrul, sekarang almarhum Pak Sahrul, itu mereka di sana dijamu dengan sangat bagus lah. Dijamu sangat bagus, kemudian Islami, dan dibawa ke sana, ke lokasi itu pakai mobil mewah. Kalau menurut cerita mereka pada saat itu Alphard itu mobil mewah, Pak. Jadi ketika yang namanya di lokasi tambang kan jalannya jelek, udahlah tabrak aja sama mereka. Jadi nggak apa-apa lah, orang ini nanti kalau kita rusak bisa beli lagi gitu. Akhir berikutnya, karena sudah dibawa dan lain sebagainya ke sana, jamaah ini ada yang berinvestasi, tapi pada saat itu masih kecil-kecilan, Pak. Jadi belum besar-besar, ya kecil-kecilan. Masih ingat Pak bulan tahunnya? Dimulai dari tahun 2009 kalau nggak salah. 2009 ya, tahun 2009 kalau itu nggak masih kecil-kecilan ya? Masih kecil-kecilan. Kecil-kecilan ini berapa? Puluhan juta? Ratusan juga. Oh, ratusan. Iya. Ini kalau ngomong sama orang kaya begini, kecil-kecilan itu ratusan juta ya. Ratusan juta juga, ratusan juta. Berarti ada yang miliaran nanti Iya. ceritanya ya. Dan itu lancar, Pak. Lancar? Lancar. Oh, iya. Itu lancar. Jadi setiap bulan bagiannya dikasihkan, kemudian terus terkait dengan itu pada saat memberikan keuntungan itu dibuat pengajian. Dibuat pengajian, jadi jamaah yang tidak ikut investasi juga bisa datang. Oh, Ya. gitu. Ya, ya. Dan makanan itu selalu berlimpah, Pak, bahkan berlebih. Iya, iya. Lebihnya tidak sedikit, kadang-kadang lebihnya ada 100 sampai 200 kotak itu lebihnya. Dan makanannya enak-enak, Pak, saya akui. Wah, menarik ini. Saya pada saat itu posisinya belum berinvestasi, tetapi saya jamaah biasa, dan saya memang orangnya nggak mudah tertarik memang pada saat itu, nggak mudah tertarik dengan investasi blah-blah lah. Iya. Kemudian ikut dari jamaah itu dikasih stimulan, kalau nggak salah menurut cerita yang menerima mobil itu dikasih stimulan untuk uang muka mobil Lexus, Pak. Mobil Lexus, ya. Jadi mobil Lexus itu uang mukanya dikasih stimulan dari JBN itu, kemudian nanti angsurannya dari hasil keuntungan itu, dan tidak tanggung-tanggung itu, Pak. Iya. Tidak tanggung-tanggung. Ada 7, seingat saya itu ada 7 mobil Lexus pada saat itu, yang harganya kurang lebih sekitar 700 jutaan lah. Waktu satu itu mobil. ya. Waktu itu satu mobil. Dibawa ke Darussalam sini, Pak. Ya, dibawa. Jadi nomornya pun diambil tuh nomor seri, Pak. Nomor seri. Jadi misalnya B JBN, B nomor terus kemudian JBN. Wah, menarik. Ya. Ya, ya. Nomor sekian. Nomornya kalau nggak salah urut itu. Jadi nomor urut itu. Iya, iya. Seingat saya dijejer, Pak, di depan masjid ini. Ya. Masya Allah. Dijejer depan masjid ini, terus kemudian setelah dijejer itu jamaah kan tahu semua bahwa intinya, wah ini memang bisnisnya bisnis beneran, nggak abal-abal, sehingga jamaah yang lain tergiur, Pak. Iya, iya. Karena berpikirnya kalau kita punya uang 1 miliar atau rumah kita digadaikan 1 miliar itu, kita ngangsurnya ke bank cuman berapa, terus dapatnya 250 juta, masih bisa bayar rumah, masih bisa bayar mobil kan gitu.
Iya. jamaah. Itu kalau untung ya. Kalau untung. Kalau buntung nggak dibicarakan waktu itu. Tapi pada saat itu buntung kan nggak dibicarakan. Yang batu bara ini pokoknya setiap Untung bulan, terus. setiap pengapalan dapat aja gitu. Iya ya, untung terus ya. yang Untung dibicarakan. terus, nggak pernah diceritakan ruginya. Oke. Nah, Iya. terus kemudian terkait dengan ini banyak sekali itu yang berinvestasi. Kurang lebih hitungannya informasi yang dapat dari teman-teman tuh kalau berkumpul pada saat ini sudah tidak berjalan tuh sekitar 250 orang lah. Iya. 250 orang kurang lebih di atas 50, sekitar 55 miliar lah kerugiannya itu. Kerugian ya Iya. dari jamaah. Iya. Oke. Itu. Iya. Kemudian terkait dengan kenapa saya jadi ikut investasi. Nah. Ya. Jadi awal dari investasi itu begitu ini berkembang, teman-teman tuh diajak family gathering ke Bandung, Pak. Ke Bandung. Ke Bandung. Oh. Semua akomodasi ditanggung, hotel ditanggung, kita tinggal hanya berangkat ke sana, isi bensin, berangkat ke sana. Sekitar kurang lebih ya ratusan orang juga, Pak. Ratusan orang. Pada saat itu saya diajak sebenarnya, tapi karena saya tidak belum berinvestasi, saya nggak mau diajak pada saat itu. Terus kemudian setelah itu berjalan, masih orang berinvestasi, berlomba-lomba berinvestasi itu. Kemudian ada lagi family gathering, tapi yang diambil anak-anak. Ya. Saya punya anak kecil pada saat itu masih SD. Kemudian anak saya, karena anak saya ngajinya juga di masjid ini, kemudian anak saya dijemput oleh jamaah untuk ikut, dan anak saya sudah dikasih tahu besok akan ada family gathering di puncak. Anak-anak diajak semua, anak-anak para jamaah Masjid Darussalam ini. Kemudian dibawalah ke puncak, Pak. Dibawa ke puncak. Anaknya saja ini, orang tuanya tidak. Dibawa ke puncak, termasuk anak saya juga. Pada saat itu yang memberikan ceramah, yang menghayat itu Ustadz Budi Ansari ya. Budi Ashari. Budi Ashari. Yeah. Beliau adalah pakar sejarah Islam itu kalau nggak salah. Budi Ashari. Setelah kami ke puncak itu 3 hari. Jadi 3 hari itu dibawa ke puncak, di sana anak-anak diajar ngaji, dikenalkan Islam dan lain sebagainya, sodako dan lain sebagainya. Kemudian hari yang ketiga, besoknya pulang, para orang tua tuh jemput. Para orang tua jemput, termasuk saya juga jemput. Kemudian kalau orang tuanya memang tidak dikasih fasilitas untuk hotelnya, tetapi kalau mau ini nanti sholat beratapkan langit. Dan itu pada saat malam itu kita sholat tahajud, sholat jamaah 5 waktu, kemudian tahajud itu kita di bawah langit, Pak, memang gitu. Jadi memang enak sekali. Pada saat itu saya masih rumah-rumah yang di sana, villa-villa itu disewakan mahal sekali, Pak. Kurang lebih satu villa itu sekitar 1,5-an, karena saya berpikir sudah malam dan nanti malamnya itu sholat lagi, sehingga saya juga tidak sewa villa itu. Jadi saya sama istri saya itu tidur di mobil. Kebetulan istri saya lagi hamil anak yang kedua, Pak. Anak yang kedua itu. Jadi udahlah, nanti kita sholat saja, nggak usah, wong pagi-pagi kita harus sudah pulang lagi gitu. Pulang dari sana baru istri saya mengatakan bahwa yuk kita berinvestasi gitu. Wah, tertarik akhirnya. Tertarik berinvestasi. Alasannya yang lain juga berinvestasi besar-besar dan mereka dapat stimulan uang muka mobil mewah-mewah. Kenapa kita nggak investasi? Toh kita investasi nggak besar-besar. Kalau kita investasi nanti katakanlah investasi 100 juta, kalau dapat 25 atau 15 kan untuk tambah-tambah dapur gitu. Ternyata istri saya melalui saya itu minta diinvestasikan uang belanjanya itu sekitar 80 juta lah pada saat itu. Saya investasikan. Oke. Itu. Terus nasibnya gimana? Setelah 1 bulan pertama saya masih dapat bagian itu Yang 25% ya. Tapi bukan 25%, karena kalau kecil kan nggak bisa masuk ke beliau langsung, tidak bisa masuk ke JBN langsung, jadi lewat kolektor, teman, iya. kolektor. Itu kalau nggak salah saya dapatnya sekitar 12,5 kayak nggak salah. 12,5%. Tapi ya lumayan lah, kalau 80 dapat 12,5%. Kemudian
bulan keduanya turun. Bulan kedua tuh turun menjadi 10. Terus bulan ketiga menjadi 8 juta kalau nggak salah, 8% kalau nggak salah. Jadi 10%, 8%. Berikutnya amblas sampai dengan saat ini nggak dikembalikan. Itu. Jadi kalau dihitung masih tekor ya? Oh, masih tekor. Masih tekor. Masih tekor ya. Kalau hitung-hitungan sekarang memang duit sekitar 80 juta itu posisinya memang tidak ada harganya untuk sekarang. Tapi untuk zaman-zaman dulu 2009 ya. 2009 tuh 2009 2010 itu awal ya. Naik haji itu hanya sekitar 30-an juta kalau nggak salah. 30 lebih lah, katakanlah 35. Jadi kalau 80 itu bisa untuk 2 orang gitu. Saya kira itu saja, dan korban-korban yang lain juga banyak yang berinvestasi besar-besar di sini. Ada Pak Nur Samsu, ya, ada Pak Nur Samsu, kemudian ada Pak Kolek, ada Pak Heri, kemudian ada Pak Ngadiman. Mungkin Bapak bisa wawancarai sendiri para korban-korban ini, Pak. Boleh Bapak wawancarai sendiri. Silahkan Bapak, mau yang mana dulu? Oke, ke Pak Nur Kholik mungkin ya. Oke. Baik. Ya. Pak Nur Kholik, ini menurut Al-Kisah, Pak Nur Kholik ini yang ikut mendengarkan pertama kali Saudara Yusuf Mansur berceramah ya di masjid ini dalam rangka berinvestasi. Padahal tata aturan atau toto kromo di dalam masjid itu orang tidak boleh membicarakan perdagangan gitu ya. Boleh, tapi mungkin harus di luar masjid. Nah, masih ingat Pak Nur Kholik waktu itu bulan apa, tahun berapa gitu pertama kali ke sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bulannya saya lupa, cuma kalau tahunnya 2009 ya. Kronologisnya kurang lebih apa yang disampaikan oleh Pak Zaini itu betul, itu seperti itu. Bahkan agak sedikit show ke jamaah bahwa mereka tuh sukses gitu dengan ke masjid itu membawa mobil Lexusnya gitu, bolak-balik gitu ya. Masya Allah. Pokoknya euforianya itu luar biasa gitu. Sondul langit ya. Iya. Jadi itu yang menyebabkan kemudian menarik jamaah-jamaah yang lain gitu. Saya menambahkan aja untuk yang belum disampaikan oleh Pak Zaini tentang kenapa saya masuk ke situ gitu. Saya ini kan dari sejak kecil itu dididik dalam lingkungan agama. Dan bidang atau dunia yang saya geluti adalah dunia dakwah. Jadi memang dari kecil tuh saya udah masuk ke pesantren, masuk ke madrasah, tidur di masjid itu ingin begitu. Dan ini terbentuk sampai saya kuliah pun saya milih yang perguruan tinggi yang punya masjid. Maka ketika saya sebelumnya pada tahun 81 sudah diterima di UGM, saya ingin pindah ke ITB karena ITB itu punya masjid ada Salman gitu. Maka pada tahun 82 itu saya pindah ke Salman gitu, pindah ke ITB. Dan ketika kuliah juga lebih banyak dakwahnya, lebih banyak khutbahnya daripada masuk kuliah gitu. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah saya lulus juga, alhamdulillah. Tetapi dunia dakwah tidak bisa saya tinggalkan. Tapi pada kenyataannya kan seorang dai bagaimanapun keadaannya itu dia butuh makan gitu. Tapi saya kan nggak mau mengandalkan orang lain atau siapapun gitu. Saya butuh pendapatan. Sementara kegiatan dakwah itu cukup menyita waktu gitu. Dan saya berpikir ketika suatu saat itu saya dipertemukan dengan jamaah Jabal Nur ini, sejak awal-awal saya sudah kenalan sama Ustadz Yusuf Mansur. Yang saya lihat adalah bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini adalah cucunya Kiai Haji Mas Mansur. Ini tokoh Indonesia dan ulama terkenal ini yang namanya dijadikan jalan di Jakarta Pusat gitu, Kiai Haji Mas Mansur. Jadi saya pikir ini
anak itu pasti dapat bimbingan dari kakeknya yang pahlawan dan juga ulama gitu. Maka nggak mungkin dalam pikiran saya nggak mungkin ada intrik-intrik yang negatif itu atau keinginan untuk menjebak jamaah, itu nggak mungkin, karena berbicaranya juga di masjid sini dan yang disampaikan ayat-ayat Al-Quran. Fasih beliau itu liyufik du sa'atin, saat itu hafal banget itu beliau gitu. Itu yang dijadikan moto dan pedoman untuk mengajak orang itu berinfak sambil bersedekah gitu. Kan memang jargonnya beliau begitu gitu. Waktu itu masih naik daun, belum ada cacat-cacatnya nama Yusuf Mansur itu. Kita sudah belum tahu. Dan kebetulan saya mendapatkan proposalnya, dan di antara proposalnya itu ada investasi batu bara untuk tiap pemuatan tongkang sekali trading itu 2,8 miliar. 2,8 ya. Dari 2,8 miliar itu dapat keuntungan setiap bulannya itu jual trading setiap bulan gitu. Ya. Dapat keuntungan 800 juta. 800 Itu juta. sekitar 28,6% lah. Nah, nanti keuntungan itu dibagi dua, 50% untuk Yayasan Darul Quran, yang 50% untuk jamaah investor ini gitu. 28, berapa? 6 ya. 28,6 bagi dua ya. Nah, bagi dua. Jadi masing-masing dapat 14,3%. 14,3%. Nah, saya waktu membaca itu tertarik dong, karena dari situ disebutkan punya kesempatan untuk bersedekah dan membangun hafiz Quran. Wah, itu ya menarik. Dunianya itu. dapat, akhiratnya Akhiratnya dapat, dapat. gitu loh itu. Dan saya butuh dukungan dana untuk biaya dakwah saya, karena dakwah saya itu waktu itu saya punya prinsip nggak menerima amplop, lebih banyak gratisan, kecuali kalau diundang orang yang kaya, yang tajir, itu apa boleh buat. Tapi kalau sama mahasiswa enggak, kalau sama masjid-masjid yang kampung itu enggak gitu. Dan memang itu. Nah, kalau ditopang dengan investasi dengan JPN itu kan tertolong gitu. Saya bisa dakwah terus, sementara dapur bisa cukup ngebul gitu. Dan apalagi cukup besar gitu. Nah, karena waktu itu dana yang ada terbatas, saya akhirnya jual rumah ya. Sebagian untuk masuk investasi, sebagian lagi untuk kebutuhan kegiatan dakwah itu gitu. Jadi jual rumah saya waktu tahun sekitar 2009 ya, juga akhir 2009 lah. Itu laku sekitar 700 juta. 500 juta saya masukkan sebagai investasi, 200 juta untuk operasional saya gitu. Terus itu rumah di wilayah kota wisata ini. Terus pindah kemana setelah dijual itu? Saya antara lain untuk kontrak rumah di sini di Amsterdam. Oh, untuk jadi rumah dijual, untuk terus kontrak, sebagian besar hasil jualan rumah tadi diinvestasikan 500 juta tadi ya. 500 juta gitu. Nah, dari 500 juta itu saya mendapat pertama kali hasil itu 50 juta. 50 di juta. bulan pertama saya invest itu hasil itu. Kan cukup besar, masih 10%, lebih kecil daripada ini, tapi masih 10% gitu. Masih 10%. Ya. Bulan kedua sudah berkurang sangat besar gitu. Berkurang paling dapat sekitar nggak sampai puluhan juta, itu 8 juta atau 8 juta. Enggak sampai 10 juta enggak, seingat saya nggak sampai gitu. Oh, itu bulan kedua bulan ya. kedua. Bulan ketiga lebih kecil lagi, paling 1 juta atau 5 juta gitu. Bulan keempat 0. Semakin kecil semakin nggak ada udah. Nah, habis. waktu melorot itu Pak, dari 50 ya ke 8 itu apa enggak feeling Pak Nurholik? Feeling, tapi kan kita berjamaah. Saya nggak bisa protes sendiri gitu. Karena saya jamaah yang lain juga terima kok, masa saya mau protes? Yang lain diam juga ya? Diam juga. Karena batin mungkin karena dianggap itu
masalah bisnis kan biasa ada turun naik gitu. Anggapnya begitu. Nanti juga naik lagi. Pikirannya begitu sama-sama. Ternyata nggak naik-naik. Apalagi setiap bulan itu dicekoi dengan ayat-ayat. Karena ada pengajian JPN itu. Kita selalu ikut pengajian gitu. Apalagi dicek itu dokumen-dokumen itu semuanya tuh ada lengkap dan terkesan resmi, sah, legal gitu. Tapi nyatanya begitu dicek lebih lanjut oleh orang-orang hukum, semuanya bodong. Masya Allah. Nah, saya dengar ada beberapa orang tadi disinggung oleh Pak Zaini yang dibawa ke lokasi. Oh iya, karena panjenengan ikut juga. Nah, sekali saya jadi memang betul. Iya. Jamaah dibawa ke sana, itu semangat euforianya masih tinggi. Itu yang namanya setiap jam sholat itu nggak pernah lewat. Berarti harus tepat waktu. Wudhu. Berapa orang, Pak? Banyak tuh rombongan, banyak kok, untuk sampai menginapnya di hotel-hotel yang berbintang kalau di Kalimantan kan di ini Banjarmasin. Itu semua ditanggung oleh JPN gitu. Pokoknya ditanggung semua. Full pokoknya. Di saya juga enak gitu. Kita bisa wawancara karyawan-karyawannya, semuanya tuh jawabannya bagus-bagus gitu. Ada tongkangnya, ada kerennya. Semuanya lengkap pokoknya. Karyawannya juga masing-masing pos ada gitu. Lengkap semuanya. Nggak ada sedikitnya rasa kecurigaan. Yang menumbuhkan kecurigaan. Nggak tahu kalau Pak Sigit yang ikut ke sana yang punya kacamata batin yang kuat gitu. Kalau saya nggak bisa nembus ke situ. Jadi semua peserta itu nggak ada yang curiga sama sekali. Nggak ada. Orang semuanya itu zikirnya juga diajarkan kuat, sholat malamnya diajarkan kuat, puasanya diajarkan kuat. Jadi semuanya itu lengkap, Islami banget itu. Nampak Islami ya. Di luarnya Islami gitu. Iya. Tapi di dalamnya nggak tahu. Iya. Dari situ nggak ada kecurigaan, makanya saya ambil Pak Nurkholik masuk yang dapat Lexus tadi. Oh enggak. Kalau itu untuk angkatan yang pertama. Saya sebenarnya angkatan yang agak belakangan. Agak belakangan ya. Itu. Yang angkatan pertama yang besar-besar mungkin gitu, Pak. Dan termin skem investasinya adalah per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan selesai. Uang investasi dan dana investasi kembali gitu. Mau diperpanjang boleh 3 bulan berikutnya gitu. Jadi memang sejak awal ada janji untuk mengembalikan dana investasi. Nah, dalam kasus Pak Nurkholik 3 bulan itu terlampaui sudah ya. Udah lebih. Uang nggak kembali. Pokoknya nggak kembali. Pokok nggak kembali. Kerahiman juga nggak ada. Itu setelah 3 bulan ya. Akhirnya ada banyak orang-orang yang mengambil inisiatif pribadi maupun berkelompok untuk mendapatkan beberapa pengembalian. Ada yang dalam bentuk tambang pasir, ada yang dalam bentuk pelihara ikan, ada yang bentuk lain, dan terakhir itu dalam bentuk pembelian apartemen Antasari 45. Yang sayangnya kalau Antasari 45 ini atas nama pribadi. Gitu. Kalau yang lain masih menamakan JPN tapi kelompoknya. Jamaah gitu. Ya tapi kelompoknya. Bukan untuk semuanya, karena saya nggak diajak. Nggak tahu Pak Zini diajak atau enggak, yang lain juga enggak. Gitu. Jadi setelah itu ada jamaah kumpul gitu ya. Dan ada beberapa orang juga yang secara pribadi untuk minta pengembalian dan katanya sudah dipenuhi. Seperti Pak Endang Tasrifin itu katanya dananya sudah full dikembalikan, katanya. Saya nggak tahu. Justru saya ingin mendapatkan data-data itu ke BMT. BMT ini terkait karena dia sebagai mediator. BMT mana sini? Baitul Mal Watanwil Darussalam Madani. Ini Ini sebagai inisiator sebenarnya yang mengajak
Yusuf Mansur ke sini ya BMT. Oh. Lebih khususnya adalah pimpinan dari BMT. Waktu itu. Iya. Bahkan pendiri daripada BMT. Itu yang jadi membawa Yusuf Mansur ke sini ya. Iya, untuk presentasi di sini. Dan untuk jasa itu BMT dapat fee juga gitu. Sampai bisa bikin bisa beli ruko di Fresh Market itu hasil dari ini gitu. Masya Allah. Iya. Nah, ini tambah ribetnya sudah. Inilah keterkaitannya dengan Darussalam masjid kita gitu. Udah presentasinya di sini, difasilitasi oleh orang-orang kita sendiri, kemudian BMT sebagai mediatornya, tapi ke belakangan BMT angkat tangan. Saya minta data-data yang berkaitan dengan JPN, katanya sudah habis, udah hilang, udah hangus. Oh ya nggak bisa rusak katanya. Oh ya nggak bisa kamu itu. Iya masih bisa ya. Ya kalau saya dengar sih ini ada penggelapan penghapusan data gitu, karena memang mereka ingin masalah JPN itu terkubur. Oh iya. Untung ada Pak Sigit ya. Mau menghidupkan tadi ya. Saya sangat bersyukur Pak Sigit mau masuk itu. Padahal beliau itu kalau mau itu di luar itu ditawari jabatan yang lebih mentereng dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi beliau lebih mengabdi ya. Untuk mengabdi di sini sebagai marbot masjid gitu. Iya. Itu luar biasa itu. Iya. Ya, Kalau boleh berlebihan Pak. Iya. Ya, saya pikir yang perlu saya tambahkan itu saja. Jadi, itu latar belakang saya tuh tertarik karena memang proyek ini dibungkus dengan keislaman yang hampir paripurna, karena kita juga dibimbing di situ untuk semakin dekat sama Allah, dibimbing untuk zikirnya, dibimbing untuk puasanya, dibimbing untuk sholat malamnya, dibimbing untuk pengajian tausiah-tausiahnya lengkap. Pak Nur Khalid ya pernah ini bisa kaya raya itu. Oh, kalau yang khusus itu enggak. Oh, enggak sampai ke sana. Tapi ya? kalau enggak salah di antara materi pengajian itu ada di situ, atau paling tidak ada doktrin atau amalan yang di share ke jamaah JPN ini untuk mengamalkan itu. Riyadhah 40 hari. Iya. Saya juga pernah melakukan itu. Iya, terus hasilnya kaya raya juga. Biasa-biasa. Nah, Pak Nur Khalid, jadi setelah rumah dijual terus ngontrak, sekarang gimana? Masih ngontrak? Masih ngontrak. Ya. Masya Allah gitu ya, sejak 2009 itu ya. Tapi ya itu mungkin ujian dari saya, karena rumah yang saya beli itu kan ada kreditnya, ada ribanya. Jadi saya melihat itu adalah pemberian dari Allah gitu bentuk. Semoga ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Nur Khalid ya. Cara berpikir positifnya begitu aja gitu. Kalau enggak gembrungsung nanti hati gitu. Iya betul. Oke. Yang berikutnya Pak siapa ini? Pak Heri ya. Pak Heri Mustafa. Ya sebelahnya Pak Khalid. Monggo Pak Heri tolong disampaikan kronologi ketika pertama kali Pak Heri tertarik ya, lalu terus ikut investasi, terus investasinya sudah berapa bulan timbul kemacetan itu, lalu mungkin langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Heri, karena kalau cerita dari Pak Nur Khalid tadi kan ada jamaah-jamaah yang secara berkelompok mencari solusi sendiri-sendiri kan gitu lah. Apakah Pak Heri termasuk kelompok-kelompok itu atau yang belum masuk ke mana-mana ya? Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih. Saya Heri Mustafa. Saya tinggal di Villa Nusa Indah 3 ya, bukan di kota wisata. Tapi baik. Ya, tapi saya waktu itu sering pengajian ikut di masjid ini. Bahkan saya menjadi anggota BMT Darussalam. Oh, anggota ya? Anggota. Jadi sebelum ikut, kalau nggak salah sebelum ikut JPN itu. Jadi saya biasa ke sini
pengajian di kami kan juga ada masjid di Jalan Seindah. Iya. Sebenarnya saya udah mau move on ya Pak ya, udah awal sudah kejadian itu udah move on, udah nggak mau hanyut ya dalam kesedihan gitu. Saya mau move on, saya membuka bisnis, membuka bakso Renggo gitu ya, membuat bakso saya. Ini setelah Ya kejadian itu investasi, ya, oh, jadi oke. artinya udahlah itu musibah lah gitu ya, saya ingin gitu. Tapi kalau mau cerita kronologis, baiklah kan saya ceritakan. Jadi saya waktu itu masih jadi pegawai di Wika ya, Wika di ya. BUMN kan. Iya. Mungkin usia saya waktu itu masih 45 gitu ya. Terus pas di parkiran, kami parkir di kantor itu kan, di sana Wika tuh di Jalan DI Panjaitan itu kan ada park, apartemen park gitu ya. Kita kadang-kadang kita waktu dibangun kita parkir di sana. Saya ketemu dengan Pak Eko Peri ya mungkin namanya ya. Eko di parkiran. Iya. Ada apa Pak Eko gitu kan? Ketemu di sini. Mas Heri, di sini ada apa pengajian, pokoknya pertemuan, ada investasi lah, investasi bisnis gitulah. Iya. Batu bara. Ikut aja di apartemen. Waktu itu di kamar berapa saya lupa. Di lantai 14 ya. Itu kamarnya Pak Farid ya rupanya apartemen itu. Nah Pak Farid itu kebetulan satu kantor juga dengan kami. Oh. Ya di Wika Iya, juga. iya, Jadi di Wika. ya saya tidak ada curiga ada apa-apa kan. Diajak Pak Eko itu ikut pertemuannya di situ, dijelaskan investasinya, kemudian ditunjukkan dokumen-dokumennya ya bahwa ini PT ya atas nama PT dan sebagainya. Itu ya saya nggak ada curiga sama sekali. Terus kemudian oke lah, ya atas kepercayaan barangkali ada Ustadz Yusuf Mansurnya dibawa nama itu, sehingga ya saya investasi. Waktu itu sekitar 150-an juta ya awalnya. Iya. Terus sampai 3 atau 4 kali, saya lupa saya nggak tahu, 3 atau 4 kali pengembalian. Nah pas waktu periode 1-2 itu saya mulai mengajak teman. Nah ini yang membuat saya agak beban itu, mengajak teman kantor ya, ada Pak Yusuf itu saya ajak, dia investasi juga sampai 300 juta. Juga ada saudara ya, saya ceritakan ya tadi lah yang sudah dijelaskan Pak Nurholik tadi, manis-manisnya tadi, mereka pada ikut. Maka saya seolah-olah jadi apa namanya, ranger gitu ya, disebutnya sebagai pengumpul ya, ranger gitu ya, disebutnya waktu itu istilahnya itu. Ya sudah, mungkin hampir jumlahnya 1 miliar lebih ya dikumpulkan ya. Berapa orang? Sampai berapa orang itu Pak? 1, 2, 3, 4, mungkin 4 atau 5 ya. Saya sebenarnya udah mau move on Pak, saya udah mau bisnis gitu, enggak mau udah mau melupakan ini, tapi Iya. besar juga kan, saya juga ingin teman-teman. Pak Eri sendiri berapa tadi? 350 terus Dua ngumpulin sama teman-teman itu ya, 1 miliar lebih lah. 1 miliar lebih ya. Terus ya itu kita diajak ke Cimahi waktu itu kan, ngaji di Cimahi ya. Terus kemudian ke Kalimantan juga diajak. Ya saya kan waktu libur ya, di Sabtu atau hari Minggu waktu itu. Iya. Di biaya semua ya ikut aja, ikut, dan nggak ada curiga juga kalau ditunjukin itu batu bara, itu nggak ada pertanyaan memang itu milikmu, itu nggak ada terbersih. Bapak ikut yang ke sana? Kalimantan ikut. Ikut. Iya. Sama Pak Nurholik ini ya? Ya ikut tadi naik, tapi mobil bagus tadi ya. Tapi saya bukan naik apa waktu itu, naik Kijang. Artinya waktu ditunjukin ini loh batu bara kami, lahan kami, itu nggak ada curiga. Apa bener sih itu batu baramu? Juga itu ada alat kerja, ada karyawan. Apa bener itu alatmu? Itu enggak. Sampai sekarang kalau saya mikir ketawa sendiri betapa gobloknya itu. Kok enggak kritis gitu ya. Tapi waktu itu memang ya saya sebagai pegawai punya gaji kan, jadi oke lah. Akhirnya saya waktu itu juga pinjam koperasi ya, yang 200-an juta itu. Saya masih bisa ngangsur bayar koperasi Indonesia, bahkan dibantu teman saya. Ada teman-teman saya yang baik di kantor yang udah tak pinjamin dulu lah, jangan ngangsur koperasi kan, nanti habis untuk ngangsur koperasi nggak bisa makan kan gitu ya. Alhamdulillah teman-teman. Dan bahkan teman-teman itu sekarang
bergabung dengan saya dalam bisnis, jadi baik sekali alhamdulillah. Saya tetap ingin move on dan Allah insya Allah memberi jalan keluar. Nah, jadi kalau ini diangkat kembali ya saya senang sekali. Dan saya waktu ada usaha-usaha seperti tadi apartemen, kami nggak pernah dengar. Kami nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah diajak ngomong. Kalau ada pengembalian dengan apartemen. Terus Jadi kalau sejauh ini belum pernah ada apa tuntutan hukum gitu yang dilakukan? saya nggak pernah melakukan. ya? Memang saya pernah ke apa namanya ke Darul Quran ya, melihat suasana di sana. Memang ya megah gitu. Ketemu saja nggak bisa waktu itu. Nggak bisa. Kalau ketemu nggak bisa ya, nggak tahu sibuk atau apa di luar kota atau apa. Ya sudah saya sebenarnya kayak apa sih pondoknya di Ketapang ya. Ketapang ya. Nah, saya baru Oh iya iya. Jadi kalau ya waktu Kalimantan itu memang ya saat datang itu sholat duha. Yang menarik sekali makan ya, kan makan banyak orang itu. Yang mungkin Pak Alik ngambil apa, saya ngambil apa, kan ngitungnya kan saya habis ayam saya apa gitu kan. Susah kan? Ini 30.000, ini 50.000. Sampai waktu itu Mas Farid bilang, sudahlah, siapa yang makannya paling banyak siapa? Hitung gitu. Oh si A gitu. Habisnya misalnya 50.000. Ya udah jumlah jamaah berapa nih? 50.000 kali sekian. Kelihatannya uang itu nggak ada harganya. Jadi membayar itu gampang ya. Udah yang paling mahal siapa dikalikan dulu. Udah beres warungnya. Jadi urusan dunia itu dianggap memang remeh-temeh gitu. Memang dunia itu hanya permainan. Kita duha sampai 8 rakaat gitu kan. Pokoknya ya begitulah. Kami juga happy aja. Nggak ada prasangka kecurigaan. Teman-teman juga gitu. Waktu ada waktu itu ditawari kan mau ditarik atau dilanjutkan itu kan. Teman-teman yang saya ajak udah dilanjutkan aja gitu. Jadi bulan keberapa? Nggak tahu ketiga mungkin Setelah ya. ketiga ya? Mungkin ya, aku agak lupa ya, tapi waktu itu ada penawaran dilanjutkan atau kembali lanjut gitu. Jadi paling besar Bapak waktu itu dapat berapa Pak? Yang bulan pertama Pernah 35 juta ya. 30. Oh ya. Pertama 150 kan 15 juta, 10% lah, 10%-an gitu. Oke. Saya tidak tahu apa itu, lupa persisnya, tapi ya besar ya, waktu itu besar. Tapi bulan kedua terus turun gitu Ya, ya. turun seperti yang lain juga. Iya. Turun kemudian udah nggak ada ceritanya lagi. Terus katanya vessel batu baranya ditahan humpus kayak atau apa itu, saya sudah ngeblank aja itu, sudah ditahan, nggak ngerti lah, ditahan humpus kemudian nggak dibayar dan sebagainya. Waduh, ini sudah. Terus ada usaha pasir, waktu itu dikasih tambang pasir di daerah ke arah Banten sana ya. Ya saya pakai mobil pribadi, nengok apa benar tambang pasir. Oh ya ada yang lola, tapi saya nggak ikut menikmati juga. Saya hanya tahu ada tambang pasir, terus dengar ada yang di apa, tapi itu mungkin pribadi atau apa, bikin apa empang ikan dan sebagainya. Saya juga nggak nengok. Saya lebih baik menyerahkan nasibnya ke BNT. Apa langkah-langkah BNT saya ikuti aja. Jadi kalau BNT ngajak rapat ya saya datang. Katanya rukonya mau dijual, duitnya mau dibagi-bagi, ya oke, setuju. Tapi sampai sekarang nggak tahu apakah sudah dijual atau belum. Jadi saya fokus aja, move on. Saya sambil kerja juga merintis bisnis kayak gitu. Jadi nggak mau terlarut-larut dalam hal ini ya. Karena saya mendengar waktu itu ada jamaah yang meninggal juga ya, karena saking shock, dan saya nggak mau lah, saya masih muda, shock seperti itu ya. Saya harus move on gitu. Jadi kalau ditanya detail-detail mungkin catatannya masih ada, mungkin kontrak-kontrak waktu tangan mungkin masih saya simpan ada di lemari besi saya. Diamankan itu Pak. Di lemari besi ada. Saya instruksi berapa itu mungkin masih ada. Dan bahkan di catatannya Pak Holik waktu disampaikan ke saya juga cocok jumlahnya itu. Cuma nggak tahu dokumen yang hilang apa, tapi angka-angkanya itu mendekati. Iya, oke. Mungkin itu Pak. Iya, terima kasih Pak Heri ya, namanya sama juga. Iya. Pak Heri Mustafa ya. Selanjutnya ada Pak Nur Samsu atau Pak Ngadiman dulu ini? Pak Nur Samsu, silakan Pak Nur Samsu. Cahaya Samsu. Allah. Baru ngomong apa nih saya? Matahari. Ya.
Silakan Pak Samsu dikemukakan kronologi tertariknya, investasi berapa, kalau jual itu jual apa, terus kembaliannya sampai seberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Terus terang mengenai JBN ini sebenarnya saya tidak tahu menahu sama sekali. Tahun 2009 awal itu 2009 awal lah saya itu mulai terketuk hatinya, saya pengen tobat lah gitu Pak. Saya ngerasa banyak dosa, saya pengen tobat, saya pengen Darussalam. Sebelumnya jadi preman atau? Enggak lah, maksudnya saya di pekerjaan, rasa sholat nggak bisa on time, nggak apa. Mulai hidup saya ini kayaknya ini apa kerjaan saya bener atau enggak, ini kayaknya saya harus mengelakkan, saya harus banyak sering ke masjid begitu ya. Mau anu ya, sholat tepat waktu lah. Diri lah seperti itu. Saya mulai ke masjid, saya datang lah mulai rutin ke masjid, subuhan gitu kan ya. Niat saya cuma ke Darussalam, pengen memperbaiki diri aja Pak. Nah ketika saya biasa kan ketika perbaiki diri kan kadang-kadang dari subuh ke suruk itu kan kita itikaf ya. Iya itikaf ya. Sekian bulan saya sini mungkin belum ada, saya nggak tahu menahu tuh JBN. Tiba-tiba ada salah orang pengurus ketika saya itikaf saya dideketin. Assalamualaikum Pak gitu kan. Nah ini Bapak mulailah dideketin secara personal ya. Akhirnya ditawarin lah JBN ini. Pak Nur Samsu juga rumah di. Saya tinggal di sini Pak, waktu sini. itu di Monaco Pak. Oh. Ya, jadi saya dengar JBN itu bukan langsung dengan peserta, tapi dari salah seorang pengurus di sini yang pengurus yayasan apa BMT? Darussalam. Darussalamnya ya. Saya kurang tahu masjid beliau ya. apa waktu sekretaris apa mungkin lah. Oh BMT juga. Ya, jadi beliau jabatannya saya nggak paham. Pokoknya dia orang yang di sini. Namanya adalah Pak Zamroni. Nggak apa-apa disebut Pak supaya nggak hilang Pak Zamroni. Iya, nggak hilang kan dokumennya. Istilahnya ya menawarkan inilah dengan memakai nama-nama tadi itu kan seperti yang disebutkan kan Yusuf Mansur. Saya cuma tahu Yusuf Mansur itu ya orang soleh gitu kan. Namanya seorang awam Pak ya, orang soleh sering di TV sering apa ya, saya ini bagus lah ditawarkan seperti itu. Dan itu kayaknya agak cocok dengan apa mungkin mimpi saya kan. Bagaimana apa kalau memang pekerjaan saya ini lama-lama menjauhkan saya dari masjid, kalau memang ada bisnis yang nanti bisa paling tidak mengganti apa yang saya dapat dari pekerjaan saya kan bagus sih. Dengan seperti ini Anda bisa menjadi orang kaya, soleh, banyak amal, di dunia kaya raya, mati masuk surga. Siapa nggak pengen coba? Benar itu Pak. Bermewah-mewah lagi kan dengan tadi disebutkan. Wah, bisa bawa mobil bagus, bisa kemana-mana kita ini ya. Orang ditawarin gitu, saya mau tobat ya seneng aja. Ya pertama saya taruh waktu saya lupa lah berapa, cuma awal-awal itu saya taruh 400 lah Pak. Nilai 400 ya? 400 juta. Itu awal Maksudnya. Terus saya lupa lagi kapan? prosesnya itu apa 100 dulu, pokoknya waktu itu cuma 400. Nah kan, terus dari itu kan ada bagi hasil. Yang mungkin seperti teman-teman ya. Nah ada satu yang saya harus kasih ke Pak Zam tadi kan. Nah tiap bulan saya setoran ke beliau tuh sesuai dengan jumlah yang saya tanam waktu itu. Kalau saya 400, kasih beliau mungkin sekitar 4 juta atau berapa ya, 1% kalau salah ya, saya lupa tuh. Nah seiring waktu jalan mungkin udah disamain itu kan terjadi peningkatan. Sampai pokoknya saya amati ini dari 2009 sampai tutup sama sekali 2012 kalau nggak salah ya, saya lupa tuh 2002. Lama kok Pak, tapi lama, ini ya? Ininya apa namanya, jamaahnya itu ganti-ganti gitu loh maksud saya Pak. Saya pun dari 400 yang terakhir catatan Pak Nur Khalid mungkin sekitar berapa ya Bapak, ada catatannya tuh saya nggak ingat sekali, saya mungkin sekitar 5,6 lah Pak waktu itu kan. Dan rupanya ini saya nggak tahu terus terang Pak kan, saya jadi saya nggak tahu, saya datang ke masjid ya biasa lah, masih kerja, saya pakai mobil saya, nggak tahu para orang tuh mengidentifikasi saya. Jadi orang-orangnya Yusuf Mansur yang sebutnya namanya Adian sama Farid Rimurta ini kok kelihatannya tuh mengistimewakan saya gitu loh Pak. Ini ngincer harta sampean. Iya. Sampai nggak terasa waktu itu ya. Jadi ketika saya diajak meeting sendiri secara personal ke Senayan, di prospek ini betul. Ketika saya datang terakhir ke mana, ke bukan ke Kalimantan, bukan luar biasa Pak. Ada ikut juga Kalimantan. Saya ikut yang terakhir, rombongan yang paling besar terakhir itu. Oh bukan rombongannya Pak. Iya, bahkan ketika itu dia bilang Pak Samsun, nanti Pak Samsun naik Hummer H1. Tapi sampai sana belum, mana Hummernya Pak, saya bilang. Hummernya terlalu gede. Kan Hummer 1 gede banget tuh Pak. Nggak bisa lewat. Setir kiri lagi kan. Wah, jadi kita pakai Alphard aja. Dan yang luar biasa lagi ketika naik pesawat Pak. Satu-satunya orang yang di bisnis itu kan hanya Diansah. Dia mundur Pak. Mundur. Waduh Pak Samsu aja yang di bisnis.
Masya Wah, saya bilang, akhir-akhirnya gimana Pak Samsul kalau nanti Bapak satu tongkang? Yes. Wah, satu tongkang 2,8 ya udah saya transfer. Waktu itu kepala cabang BSM di Citra Agren juga Pak Samsul yakin ini. Ya, ini kayaknya bagus sekali. Jadi ya apa yang ada di situ ya saya mulai kasih ke situ gitu ya. Artinya seperti itu dan saya lupa terus terang berapa saya karena kan saya nggak langsung break itu Pak ya, bertahap itu sampai akhir. Jadi intinya JPN ini kan ya saya lihat sesuatu yang ya tadi itu ketika rohani dinaikkan akal sehat bisa hilang karena korbannya bukan orang bodoh Pak. Dari dokter, dari mungkin ada profesor, mungkin jenderal juga ada, artis juga ada ya kan, pengusaha mungkin. Jadi total Bapak itu investasi berapa tahun itu? Setahun? Saya lupa Pak ya, mau di antara tahun 2009 sampai 2012 itu. Gitu. Total habis berapa Pak? Ya tadi mungkin yang di catatan beliau sih saya 5,6 miliar. Iya itu. Woi, di situ. Pantesan sampai duduk di kelas bisnis itu. Nah ya makanya saya bilang waktu itu waduh sampai Adiansa ya ownernya itu mengalah. Dia luar biasa Pak, dari bisnis mundur. Sampai nggak paham ya kalau itu rayuan gombal ya. Saya pas sampai ke depan aja saya wih begitu hebatnya mau naik Hammerah 1 waktu itu kan Hammerah 1 kan luar biasa Pak. Iya. Itu yang sekarang yang punya kan hanya Bamsud ya. Iya. Ya Bamsud yang punya itu pun setir kiri kan. Setir kiri. Wah jadi saya pikir ini. Jadi intinya gini Pak, sebetulnya masalah investasi ini saya maunya fair aja. Saya mungkin teman-teman juga ada cerita. Sebenarnya usaha ini dari awal sudah ada. Tapi kalau saya katakan zamannya nggak kompak. Jadi ketika ada satu usaha untuk arah hukum kan waktu itu kan, yang lain menghalangi dengan alasan betul nggak Pak? Ini saya korban kan menghalangi. Udah ini ustadz yang mencemarkan nama Islam. Iya. Nggak tahu apa mereka mungkin berisiko bahwa mungkin dia akan tersangkut atau enggak. Tapi setiap usaha ke arah yang seperti ini ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi itu ada solusi nanti pendekatan dengan tadi yang sebutkan. Yang menghalangi itu kira-kira orang-orang MT. Saya nggak paham lah. Saya cuma. Masya Allah. Kita mau waktu sempat undang mau debt kolektor lah mau apa tapi selalu dihalangin. Jadi dengan atas nama tadi sentuh rohaninya lagi ini nama jamaah nih kita gimana ini kan nama Islam dari mulai solusi awal sampai cicilan bahkan dari mulai solusi pasir gagal solusi ikan gagal. Pasir ikan itu gagal juga ya? Gagal semua Pak. Gagal semua termasuk apartemen tadi ya? Nah di antara setelah semua solusi tersebut itu beliau juga tiap kita tekan tuh nyicil gitu kan. Pernah keluar kan jual apa, jual Alphard atau jual mobil nyicil lah mungkin 500, 200 kadang ada di laporan Pak Nurholi kan laporannya itu nanti nyicil terus dibagi-bagi Pak persentase. Jadi nanti tiap nyicil 500 nanti persentase nih dibagi gimana seperti itu. Jadi tiap ditekan nyicil. Nah, terus dalam misalnya ada pendekatan sampai terakhir adalah apartemen tadi yang mungkin udah terakhir itu apartemen ya. Ya ada salah seorang pembina di sini orang BMT juga yang mengusulkan solusi apartemen. Ya mungkin tidak melibatkan tapi waktu saya menghadir di situ. Sampai nggak ikut ya? Enggak, saya hadir di solusi apartemen ini bahwa nanti kita udah meeting antara beliau dan beberapa petinggi Darussalam inilah sepakat bahwa Yusuf Mansur akan melunasi utang itu dengan cara beli apartemen karena menurut beliau apartemen sangat menguntungkan. Jadi untuk membayar seluruh utang jamaah tidak perlu keluar 100%, cukup bayar DP apartemen saja. Nanti karena pengalaman muter sendiri ya, jadi kalau DP apartemen mungkin sekitar 6 miliar dibayar, nanti apartemen dijual bisa laku mungkin 20M atau berapa lah. Yusuf Mansur pasti seneng. Itu nek payu Pak ya. Lah ya itu kan cerita beliau yang dengan sangat luar biasa karena ada pengalaman pribadi dia investasi apartemen cuma modal sekian keuntungan sekian gitu loh. Presentasinya di bawah sini kok di Darussalam kok saya ingat sekali dan bahkan lalu apa yang terjadi dengan apartemen? Saya mau cerita nih Pak, justru karena saya mendalami di situ, justru dengan prestasi beliau itu bukan hanya Yusuf Mansur sendiri yang hanya beli 16 apartemen untuk membayar utang kita, sebagian jamaah ini juga beli juga Pak. Beli apartemen, keren kan? Keluarin duit lagi. Ikut beli apartemen kan, karena tertarik presentasinya kan, termasuk saya, ada teman Pak. Sampai ikut beli apartemen Pak, 3 biji Pak. Belum sadar sampean ya. Loh ini kan bagus Pak. Pak Yudi itu yang teman saya juga beli 3, Pak Zarul beli 1, terus siapa Pak Yuda tuh beli 1. Masya Allah. Jadi
ketika bertahun-tahhun, ini sekitar tahun keberapa, ke-36 lah ya, ternyata apartemen ini dipilotkan kan, di PKPU dipilotkan. Nah, Yusuf Mansur kan udah nyicil nih 16 biji, nilainya mungkin 6,8 miliar ya. Tapi masih atas nama Yusuf Mansur. Nah, ketika kita sampaikan sini, beliau yang inisiasi apartemen, ya istilahnya lepas tangan begitu kan. Beliau salah satu ketua mungkin apa ya, pokoknya saya nggak tahu di BMT jabatannya apa. Ketua. Ya, tapi beliau kayak lepas tanggung jawab. Padahal beliau telah menikmati fee daripada Iya. transaksi itu ya. Iya, transaksi kan setahu saya setiap apartemen yang laku didapat 1%. Apartemennya nggak murah Pak. 1 unit itu 1,5 miliar Pak. 1,5 di tahun itu ya? Iya. Tahun 2012-an itu ya? Saya lupa enggak tahun kemarin lah 2000 mungkin 36 bulan ke belakang aja Pak. Jadi kan 2017, 2018 lah itu solusi itu muncul. Itu satu apartemen 1,5 miliar. Jadi kalau saya bilang 16 apartemennya Yusuf Mansur aja, ya dia udah dapat berapa? 250 sampai 300 miliar, 300 juta mungkin kan. Belum tambah dari kita-kita nih yang ngambil lewat beliau. Ya, jadi ya saya pikir saya nggak tahu berapa. Jadi saya lihat ini kok jadi solusi JP ini kan kesannya saya bilang ke orang-orang masih memanfaatkan. Begitu terima duit ya terus lepas tangan begitu aja kan. Oh iya. Jadi mungkin ada Pak Sigit ini dan saya bilang kalau saya pribadi sih pengennya sih ya bagaimana masalah ini diselesaikan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya dan seadil-adilnya begitu saja Pak. Kalau saya pengennya seperti itu aja. Jadi janganlah dimanfaatkan untuk pribadi-pribadi mencari keuntungan itu yang saya. Karena selama ini saya manut aja gitu loh. Ada udahlah ya udahlah. Saya ini yang penting ini niatnya baik, saya terima. Sampai terakhir akhirnya ketika seperti ini saya pikir bahkan ketika Pak Sigit ngomong ke saya pun saya bilang ini bisnis apa lagi Pak? Oh enggak Pak Samsu, ini bukan bisnis, ini benar-benar kita mau clear and clean katanya kan. Oh, ya kalau gitu ya sudahlah, saya kalau itu saya mau aja lah untuk itu. Tapi tadi catatan Pak Khalid panjenengan itu keluar duit 5,6 miliar ya. Insyaallah. Itu menjual apa saja Pak? Atau ada uang cash sebesar itu waktu itu? Saya sih alhamdulillah tidak menjual apa-apa Pak. Tidak menjual ya. Cuma ketika orang-orang kan pada stres, saya kan nggak stres, saya ketawa-ketawa aja. Waktu saya pulang istri gimana? Saya hanya bilang ke istri saya, nggak tahu Mas katanya. Uang itu dulu kan di angka saya bilang. Sekarang di mana? Nggak tahu juga. Ya sudahlah, nggak aja nggak ada apa-apa, saya bilang gitu aja. Ya walaupun sekarang saya hidup ngontrak ya nggak apa-apa, tapi saya anggap itu udahlah. Cuma kalau ada ini ya solusi yang berkeadilan ya saya kenapa tidak saya ikut serta kan gitu aja Pak. Jadi intinya alhamdulillah saya nggak terlalu stres karena saya tidak menjual apa-apa. Nah saya juga tidak menanggung apa-apa karena hidup saya sekarang juga udah apa adanya gitu ya. Nggak mimpi kayak dulu pakai Lexus pakai apa, nggak mimpi lagi. Mungkin kalau saya masih mimpi punya mobil Lexus mungkin saya stres Pak. Karena saya sekarang naik motor aja udah bahagia, jadi saya nggak stres gitu. Iya, makanya kalau saya masih mimpi punya Lexus, saya stres Pak. Itu mungkin beragam kalau saya motornya cukup, jadi saya rasa udahlah. Toh hidup cuma sebentar lagi gitu ya. Bagaimana nanti masalah ini selesai tidak? Kalau selesai di dunia nggak selesai kan di akhirat masih ada pengadilan seadil-adilnya kan. Baik beliau yang bersangkutan atau orang-orang yang mengajak saya kan. Yang sekarang seakan-akan lepas tanggung jawab, saya yang kecewa ya. Ada seorang pengurus masjid ngajak saya, tapi begitu ada masalah kok seakan-akan dia tidak merasa bersalah dan loh, kamu kan terima uang dari saya tiap bulan ya. Dan itu kalau Bapak urut, itu orangnya masih ada ya? Lu masih ada. Artinya masih berjamaah masih di sini dan yang saya pikir saya bisa ngobrol sama dia loh Pak. Saya bisa ngobrol diskusi loh. Baru tapi kamu terima uang saya mungkin ratusan juta kali kan kalau dilihat 1% tiap bulan dari sekian tuh berapa juta itu kan. Tapi begitu ada masalah ya minta maaf nggak ada ya kan. Mencoba untuk ya menyelesaikan juga nggak ada ya kayak nggak ada aja gitu. Nah saya pikir ya sudahlah itu urusan sama Allah aja lah. Kalau dunia nggak selesai ya akhirat. Tapi Pak Nur Khalid mengajak kita bahwa ini kita membantu teman supaya di akhiratnya beres kan gitu ya. Saya ya oke lah niatnya baik ya saya coba support. Ketika sama Pak Sigit pun saya bilang komitmennya apa ya, kebenaran dan kebaikan. Selama dalam kebenaran dan kebaikan saya support, saya bilang gitu aja. Insya Allah gitu Pak. Insya Allah. Jadi kalau saya pribadi sebetulnya kalau saya itu uang segede itu zaman segitu dapat berapa biji rumah di Kota Wisata Pak ya. Iya. Kalau sekarang jadi berapa? Cuman ya sudahlah saya nggak terlalu permasalahkan. Cuma ya demi keadilan dan tadi ya saya ikut dalam pertemuan ini gitu Pak. Demikian. Jadi selama ini belum ikut mencari solusi itu Pak ya? Oh bukan belum Pak,
kita waktu itu udah bawa juga beberapa, ingat sekali waktu kita meeting berapa kali di mana di Cibubur Junction sama Zulkifli, kita mau bawa debt collector apa, tapi oleh yang lain kita diredam. Jadi kalau kita mau bergerak diredam, ingat ya Pak, ini sudah ada ikhtiar tapi belum diredam. jalan, ya, Jadi ya. diredam oleh teman-teman, janganlah. Ini kan nama besar Ustadz gitu kan. Nah habis itu nanti setelah diredam nih kita diem nih, ada solusi pasir. Bisa langsung ngeluarin uang berapa miliar untuk ya ini solusi sementara, gagal nggak ada laporan, gitu kan? Mau gerak lagi kita diredam lagi mungkin dengan itu apa ikan. Mau gerak lagi nih, ada diredam dengan apartemen. Kan tiap meredam tuh nggak sebentar Pak, apartemen kan 3 tahun Pak. Kita diem kan, oh apartemen diem gitu kan. Begitu sekarang nih apartemen gini baru ada gitu lagi. Apartemen pilot ya. Lah ya, jadi kan 3 tahun jamaah diem kan, karena ada solusi apartemen. Karena Yusuf Mansur tuh nyicil kalau satu apartemennya itu kalau nggak salah 8 jutaan, berarti kan 8 kali 16 tuh tiap bulan. Saya hanya membayangkan kalau tuh nggak apartemen 6,8 miliar, jadi cash kan lumayan maksudnya dibagi-bagi di sini misalnya kan gitu. Oke. Nah, sekarang orang yang apartemen bangga, saya yang bisa menyelesaikan. Saya tanya balik uangnya mana Mas? Nggak bisa jawab dia. Kamu bangga bisa apa? Oh, itu apartemen masih nama Yusuf Mansur. Uangnya sekarang di mana 6,8? Kan dia nggak bisa jawab. Yang jelas kamu udah terima fee dari situ kan. Itu aja yang saya terus terang kalau saya sampaikan di sini biar orang yang dengar juga nggak apa-apa, biar dia tahu lah. Kalau saya kecewa, ya Pak Chandra. Saya kecewa aja seorang dokter pengurus pembina di masjid sebesar ini tapi ahlaknya seperti itu. Ya, maksud saya tanggung jawab lah, maksud saya ya saya nggak berpendidikan tapi menurut saya ya komit aja lah, kalau sesuatu yang kamu ucapkan kamu komit, jangan lari gitu loh. Iya, ini soal akhlak Pak. Makanya itu. Jadi dalam Islam itu ada akidah, syariah, akhlak. Banyak orang pintar tapi akhlaknya. Betul. Ya ini yang justru soal akhlak ini yang apa membuat citra Islam. Ya saya jadi paham kenapa Islam masih seperti ini ya, karena itu juga masih dikuyo-kuyo aja. Ya, terima kasih banyak ini Pak Nur Samsu ya. Waduh, 5,6 ini masih bertahan rumah sendiri Pak. Pak Kholik enggak, saya ngontrak Pak. Ngontrak sekarang? Ngontrak ya Pak. Oh Masya Allah. Loh ngontrak Ya, terakhir Pak. Sekarang saya ngontrak di Montreal Pak. Ya, oke. Ya, berikutnya Pak Ngadiman ya. Iya, betul Pak ya, Pak Ngadiman ya. Silakan Pak Ngadiman cerita tentang kronologi dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan dalam rangka menarik kembali investasi Bapak terhadap Jabal Nur tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tentang saya ini Pak, yang tahu persis sebetulnya tentang keuangannya istri saya. Jadi ya, kalau saya hanya mengetahui dari awalnya ya. Awalnya tuh saya di masjid tuh ngelihat video yang disetel sama Pak Yusuf Mansur sama Pak Iwan. Pas kebetulan saya ada di situ, saya perhatiin tentang video ini kok tentang investasi batu bara gitu. Jadi saya perhatiin, setelah itu sampai selesai saya komit sama keluarga di rumah, akan saya bicarakan sama teman juga. Kok ini kelihatannya bagus gitu. Pertama tentang investasi bisnis, terus menyangkut tentang agama. Yeah. Jadi pas sampai situ berapa hari, berapa minggu kita bicarakan sama keluarga, sama teman-teman masjid juga. Oh ini bagus nih gitu. Terus terakhir ketemu Pak Eko. Pak Eko mempresentasikan bisnis ini bagus, yang punya Pak Ustadz kerjasama sama Pak Adiansyah tadi. Setelah itu baru kita ikut pengajian. Setelah ikut pengajian di Legenda, kita tertarik dengan investasi tadi. Baru kita masuk gitu. Ya kalau tentang nilainya saya nggak sebesar Pak Nur Samsu,
Jadi kita juga enggak. Berapa Pak nilainya? Ya sekitar 3,5 lah. 3,5 miliar ya? Bukan 350. 350. Iya. Oh. Nah itu akhirnya kita setelah kita masuk juga kita ngasih tahu juga ke teman itu ya. Seperti Pak Heri tadi ngajak ke teman, akhirnya teman juga tertarik juga. Nah itu yang akhirnya jadi beban saya ya teman ini. Jadi tanggung jawab ya. Saya akhirnya gitu. Tanggung jawab moral ya. Iya, akhirnya dia minta dikembalikan gitu. Jadi investasinya tadi akhirnya kita kembalikan juga tapi secara nyicil gitu. Supaya jadi, pribadi Pak Ngadiman iya, kembalikan. Dari pribadi saya. Berapa Pak nilainya waktu itu Pak? Lumayan juga ada yang sekitar 950. iya. 950. Berapa Iya. orang itu Pak? Itu ada 3 orang. Oh yang Pak Ngadiman ajak itu ya? Iya, akhirnya betul. Keluar uang pribadi untuk Iya, nombok ini. akhirnya kan dia desek terus juga gitu. Masya Jadi Allah. akhirnya Iya, kita iya. kembaliin pelan-pelan. Alhamdulillah udah selesai sampai sekarang. Oh. Gitu. Iya, iya. Dengan cara dicicil gitu? Iya, kan dia juga tahu bahwa ini bukan kesalahan dari saya gitu. Masya Allah. Gitu. Ada banyak Pak yang model Pak Ngadiman gini? Yang ngajak-ngajak Oh terus iya, akhirnya Iya kan, soalnya tadinya ada temen itu sama siapa ya Pak, orang dari pensiunan dari Timur Tengah. Oh. Itu sampai dia jadi pikiran akhirnya sakit meninggal gitu. Masya Allah. Iya. Iya, iya, iya. Ya, kalau perjalanan itu tadi ya itu tadi dari pengajian sampai ini dapat pengembaliannya sekian persen tadi lumayan. Jadi Sudah sempat dapat pengembalian yang lumayan tadi ya? saya. Iya. Ya. Berapa kali Pak? Ingatnya nggak ingat sekali ya, soalnya yang menangani semua itu istri saya. Oh. Jadi saya hanya membantu di luarnya aja. Gitu. Kalau Pak Sinten, Pak Nur Samsu ini juga diajak temen kan? Iya. Tapi temennya nggak nombok. Ya bisa modar itu kan 5,6. Kalau Pak Ngadiman hampir 1 miliar ya nombok ini. Iya, iya. Masya Allah. Iya, iya. Dari dia itu 350, dari teman-temannya itu 600. 600. Iya, iya, betul. Masya Allah. Iya. Iya. Itulah kira-kira dari saya. Iya. Mudah-mudahan ini terakhir bisa Yusuf Mansur punya hati nurani yang baik, bisa menyelesaikan masalah ini. Iya, kata kuncinya kita mengetuk hati nurani Yusuf Mansur agar dia bertanggung jawab terhadap investasi yang berantakan ini. Jadi jangan sampai Yusuf Mansur tidak bisa menyelesaikan persoalan ini di dunia, di akhirat nanti lebih keras lagi nanti, gitu ya, karena kalau di akhirat sudah tidak ada lagi yang membela kan gitu. Kalau di sini masih ada lah, iya. Kalau di dunia, ya kita memang arahnya adalah supaya mengetuk hati nurani Yusuf Mansur. Coba ini dilihatlah seperti Pak Nur Khotib ini, walaupun beliau ikhlas ya, tapi kan sudah menjual rumah dan belum bisa membeli rumah sampai sekarang kan, masih kontrak ya. Yang begini ini banyak sekali Pak, bukan tapi Jabal Nur ini memang investasi yang paling besar Pak. Yang lain-lain ya kisaran 2.700.000 ya, investasi yang lain ya, ada yang 10 juta, 12 juta gitu. Nah, itu pun cenderung diremehin oleh yang bersangkutan. Apalagi yang besar-besar begini ya. Oh, ini miris saya 5,6 Pak Nur Samsu tadi, Masya Allah gitu. Membayangkan aja nggak bisa kita uang sebesar itu, tapi beliau masih tegar ya, semoga diberi kesehatan dan keikhlasan. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak telah menerima kami, dan wabil khusus kepada Pak Sigit yang
telah memfasilitasi ini. Semoga semuanya diberi kesehatan dan kita tetap menjaga hati kita. Kita tidak boleh membenci orang per orang, tetapi kelakuannya itu loh, ya, kelakuannya itu ya. Kita berdoa aja supaya semuanya bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan investasi Jabal Nur ini, korban-korbannya dari gurem sampai dengan korban-korban yang paling tinggi, Pak. Dari orang alim sampai dengan orang alim ada, pengusaha ada, kemudian pedagang ada, yang paling sedih lagi mungkin dari marbot, Pak. Marbot itu sampai dengan ada yang menggadaikan motor untuk berinvestasi walaupun besarnya cuma 5 miliar, 3 miliar, 5 juta sampai 3 juta ya. Jadi dari marbot itu mereka berinvestasi. Bahkan ada yang pinjam saudaranya sampai jual sapi saudaranya untuk diajakin berinvestasi ini. Harapan saya adalah ini diselesaikan dengan baik. Harapan saya. Kemudian langkah-langkah hukum yang mau diambil teman ini kemarin disepakati akan dilakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata kalau ini tidak terselesaikan. Itu saya kira. Jadi agar dapat perhatian penuh lah dari beberapa orang, dari Ustadz Yusuf Mansur, kemudian Adiansah, kemudian Farid. Itu. Karena Ustadz Yusuf Mansur sendiri pernah berjanji akan mengembalikan pada saat itu diadakan rapat di Legenda Wisata, di Gor Legenda Wisata itu. Di sana mereka mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab untuk mengembalikan tapi dengan cara mencicil. Ya, berapa tahun nanti pokoknya dicicil sampai dengan itu lunas, tapi kenyataannya sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian. Itu saya kira cukup itu. Ada yang mau ditambahkan? Cukup ya, terima kasih.